Horas! Hey there, it's Yoga Rubina and I'm super excited to welcome you to my Pulang Kampung journal. Get ready to pack your bags and join me on a thrilling journey in my hometown, North Sumatra for 5 wild nights. We'll be exploring some of the gorgeous destinations and experiencing the thrill of adventure in the northern Sumatra jungle like never before. So fasten your seatbelts on this wild ride as we embark on an unforgettable adventure. As the first quarter of 2023 draws to a close, I find myself emerging from a much-needed detox from the digital world. Kira-kira selama 4 bulan, aku membatasi penggunaan media sosial, bahkan menonaktifkan akun yang kumiliki di beberapa platform. Nggak cuma media sosial aja, aku juga mengurangi asupan dari hal-hal yang memicu arus dopamin secara berlebihan dan mencoba untuk lebih terkoneksi dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar. I have been grounded in the present moment, attuned to my mind and body, and only allowing myself to be stirred by what truly matters. Udah berapa tahun ini aku benar-benar pengen kembali ke kampung halamanku sebagai orang Batak di Sumatera Utara, khususnya untuk mengeksplor hutan rimba di Langkat yang masih jarang tersentuh. Bertemu langsung kedua hewan favoritku, orang utan dan gajah di habitat asli mereka. Dan akhirnya waktunya datang juga. Aku juga gak menyangka kali ini banyak banget teman-teman yang mau ikut melancong dalam perjalanan ini bersamaku. Dalam 5 hari ke depan, kita akan menjelajahi keindahan Sumatera Utara. Kita akan mendarat di Kuala Namu, Medan, lalu kita akan tarik garis ke bawah untuk melihat cantiknya Danau Toba dari Parapat. Dari sana, kita akan kembali naik ke Bukit Lawang, bertemu dengan orang hutan di hutan rimba, lalu berpindah ke Tangkahan 1 malam, dikelilingi oleh gajah Sumatera, sebelum akhirnya kembali lagi ke Medan. This journey feels like a reward for the care and attention I have given myself in the past few months. Jokowi, aku mencintai salah satu rakyatmu. Itu lebih ganas soalnya. Summer green and summer tree. Dan inilah destinasi pertama kami hari ini, Danau Toba, Parapat. Mungkin untuk beberapa orang, traveling ke Danau Toba umumnya dilakukan dalam rangka pulang kampung bersama keluarga. Saat aku cerita kalau aku akan jalan-jalan dengan teman-teman ke Sumatera Utara, semua yang mendengar kaget dan merasa aneh. Padahal kalau dipikir-pikir, apa yang aneh ya? Danau yang megah dan magis sekali ini dapat menyihir siapapun yang mendatanginya. And I think this place deserves more recognitions from travelers all over the world. Welcome to Ina Khas Parapat. Sekarang tanggal 19 April 2023. Kita baru sampai di sini. Kita mau pertama kita cantik sekali, hotelnya bisa muat ber-17 kalau kata aku. Hotel pertama kita. Hello. Kali ini kami menginap di Hotel Khas Parapat, salah satu hotel legendaris di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Hotel ini dibangun pada tahun 1911 oleh pemerintah Belanda dan awalnya dijadikan tempat peristirahatan bagi para tamu penting. Hotel ini memiliki pantai danaunya sendiri yang membuat pengunjungnya bisa langsung berenang dan mengakses permainan air ataupun menyeberang langsung ke Samosir menggunakan speedboat. Rincian rute dan harganya bisa ditemukan di spanduk ini. Sebelum menyeberang, kita mau jalan-jalan dulu ke Museum Pengasingan Presiden Soekarno yang jaraknya hanya 2 menit dari hotel. Dari sini, kami sudah bisa melihat kemegahan panorama dari Danau Toba. Kami diajak masuk oleh salah satu bapak penjaga dari rumah ini sambil mendengarkan cerita beliau mengenai sejarah dari Bapak Presiden Soekarno selama pengasingannya di Parapat. Sayang sekali kami nggak bisa mendokumentasikan apapun selama di dalam. Dan ternyata juga hujan mulai turun dan makin lama semakin deras. Kami memutuskan untuk menunda perjalanan ke Samosir di esok pagi. Setelah mendengar cerita sejarah dengan angin hujan sepoi yang bikin ngantuk, rasanya butuh asupan kafein gitu ya. Kami beralih ke Bekaro, sebuah kedai kopi kecil di Parapat yang asik untuk ngopi-ngopi. Suasananya jadul, ada banyak koleksi pernak-pernik antik seperti mesin tik dan juga pajangan lainnya.
Kami pesan beberapa kudapan ringan, seperti roti bakar, telur setengah matang, dan juga minuman hangat. Akhirnya hujan reda juga. Kami beralih ke The Caldera yang jaraknya sekitar 30 menit dari tempat ngopi kami. Kami akan melihat panorama Toba dari ketinggian Ngarai yang merupakan ujung dari desa Sigapiton. Aku mendapatkan banyak sekali rekomendasi dari grup-grup keluarga dan katanya Caldera ini pemandangannya sangat epik dan gak boleh dilewatkan. Sampai-sampai Bapak Presiden Jokowi pun pernah mampir ke sini. Kita pun benar-benar penasaran dan ingin membuktikan langsung statement tersebut. And here we are. Wow, look at the view. Bagus. Si gembala sapi. Yoli, Yoli. Siapa tadi nama monyet yang nakal? George, Thomas. Johnny. Johnny lepas. Bagus kayak video klip. Satu, dua. Good morning, it is 6 a.m. We woke up at the crack of dawn, eager to catch the magical moment when the sun begins to peek over the horizon. Lebih dingin di kamar daripada di sini. Bagus banget Danau Toba. Tapi karena ini di barat, jadi mataharinya belum keluar. Tapi gue nggak tahu sih jujur, kok kayak cahayanya ada di balik situ sih. Karena ini di barat, dia masih perjalanan ke sini loh. Terangnya lebih lama. However, with the cloudy weather we've been experiencing lately, we weren't sure if we'd be able to witness the sunrise in all its glory. But hey, no need to worry. Even with the clouds blocking our view, we still managed to soak up the serene and stunning atmosphere of Toba. Padahal sama aja ya. Bagus sekali. Sudah terang sekarang. Saatnya kita let's go. Hari kedua kami di Toba dan kami langsung mengeksekusi rencana melancong ke Samosir yang kemarin sempat batal karena hujan. Rute dari Parapat, Ambarita, Tuk-Tuk, dan Tomok lalu kembali ke Parapat dibanderol seharga 1,3 juta rupiah. Perjalanan kali ini dikemudikan oleh Bang Ganda Purba yang tidak segan mengajak kami drifting mengarungi ombak Danau Toba yang kadang cukup berani dan ganas mengombang-ambingkan kami. Kami kemarin ada Purba ikut lo, nggak jadi. Putri Raja mau dijodohin sama paribannya. Oh, terus Dia nggak mau, dia ambil jalan sendiri, dia lompat mau bunuh diri. sama anjingnya kan, Iya. mau bunuh diri lompat, jadilah batu gantung. Anjingnya yang mana sih bang? Dulu kan Dari katanya sana ada. kita biar agak jelas. Oh itu anjingnya kirinya ya? Kalau anjingnya yang sebelahnya yang hitam yang Oh. macam- Iya.
Pemberhentian pertama kami, Pelabuhan Ambarita. Kami berhenti di sini untuk melihat beberapa destinasi yang membuat kami penasaran. Salah satunya Huta Sialagan. Namun, sebelum mencapai sana, kami disambut oleh kios-kios sepanjang jalan yang menjual oleh-oleh kecil yang banyak tampak sedang tutup. Kemudian ada penjajah yang bermain hasapi, dan juga batu persidangan Raja Niapus Sialagan. Dan akhirnya kami sampai di Huta Sialagan, sebuah desa yang sangat kaya akan sejarah dan budaya Batak Toba. Kami disambut rumah-rumah tradisional berumur ratusan tahun yang disebut dengan rumah bolon. Aku ingin berbagi sedikit tentang sejarah Huta Sialagan yang unik dan kontroversial, yakni praktik kanibalisme. Pada masa lalu, suku Batak Toba mempraktekkan kanibalisme sebagai bagian dari ritual adat yang disebut sebagai pengorbanan manusia. Di hutan ini terdapat batu persidangan untuk mengeksekusi para pelaku kejahatan. Prosesnya dilakukan dengan memberi ramuan yang bisa mematahkan ilmu hitam. Kemudian kepalanya dipukul dengan tongkat panaluan. Di sini juga tubuh mereka disayat-sayat, disiram dengan air asam, dan akhirnya dipancung. Konon, jantung dan hati pelaku biasanya dimakan untuk menambah kekuatan raja yang berkuasa. Seram sekali ya. Jadi lambang kehidupan gitu loh Pan, kayak walaupun lo udah hidup di alam sana gitu, tapi tetap bisa hidup, tumbuh kembali gitu loh di sana. Kayak buntut cicak gitu. Kami sangat terkesan dengan Huta Sialagan yang masih lestari hingga saat ini. Kami bertemu dengan masyarakat lokal yang sangat ramah, dan mereka bahkan berbagi tentang beberapa ritual tradisional Batak Toba yang masih dilakukan hingga saat ini. Lanjut ke titik perhentian selanjutnya, kami beralih ke Desa Tuktuk. Well, I think this is my favorite spot during the Samosir trip. Desa Tuktuk ini mungkin nggak punya destinasi khusus sebanyak daerah-daerah lainnya. Hanya ada beberapa resort dan kafe-kafe pinggiran. Namun suasana yang sepi dan peaceful membuat aku betah berlama-lama di sini. Kami juga menyempatkan diri untuk icip-icip di Rumba Pizzeria sambil mengisi energi untuk melanjutkan perjalanan. Yummy!
Dan inilah perhentian terakhir kami, Tomok. Dari antara 3 destinasi kami di Samosir, Desa Tomoklah yang paling ramai dengan wisatawan. Ada beberapa museum, seperti Museum Batak, Makam Raja Sidabutar, patung si gale-gale yang menari, dan Rumah Bolon. Kita juga melewati lebih banyak kios pernak-pernik yang lebih ramai dibandingkan saat di Ambarita sebelumnya. Namun, karena dikejar waktu, kami nggak bisa berlama-lama di Tomok dan harus segera kembali ke hotel. Toba is the heart and soul of our land. Its spirit lives on in every Batak's hand. Its waters nourished our crops and our souls. It is where my roots run deep and strong. In its depths, ancient tales of heroes and legends reside. Toba has witnessed generations come and go. There, stories of our past still echo long, including my ancestors whose blood now runs inside of me. Thank you, Lake Toba, for the endless beauty that we could witness today. Hey, perjalanan ini masih panjang. Sampai berjumpa di episode selanjutnya ya. Kita akan masuk hutan dan mencari orangutan bersama-sama.